Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Fasilitasi dan Pendampingan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini guna membahas permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh para petani, khususnya komoditi tanaman nilam. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari. Di sini saya sebagai narasumber yang akan memandu keberlangsungan pertemuan pada hari ini. Sesuai dengan data yang saya dapatkan, sangat banyak terdapat masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani tanaman nilam. Oleh karena itu, pada hari ini kita telah kedatangan Bapak Fasilitator yang akan membantu kita dalam memecahkan masalah yang ada pada tanaman nilam tersebut. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Bapak Fasilitator. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rani Permana. Saya adalah fasilitator. Dan saya tekankan kepada peserta, saya bertugas di sini bukan kayak untuk mengajari, tapi saya memberikan pengalaman dalam menyelesaikan sebuah masalah yang mungkin sebentar kita akan bahas ke depannya. Mungkin itu saja dulu, saya kembalikan lagi kepada narasumber untuk gimana selanjutnya. Terima kasih. Itulah tadi perkenalan dari Bapak Fasilitator. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada para Bapak atau Ibu. Jika ada permasalahan atau pengalaman ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kami, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Afan. Saya adalah petani nilam. Saya bertani sudah sekitar 2 tahun lebih. Namun saya memiliki permasalahan, yaitu tentang penyulingan. Kira-kira solusi apa yang harus kita ambil agar penyulingan dapat tersedia di kampung kita? Saya kembali ke narasumber. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Mungkin saya jelaskan lebih rinci lagi maksud dari pertanyaan Bapak ini. Pertanyaannya itu, apa solusi jika pada mengolah tanaman nilam tersebut alat yang digunakan, yaitu alat penyulingan tersebut kurang? Bagaimana solusi yang diberikan oleh Bapak? Oke, terima kasih. Mungkin saya bisa berdiri saja untuk menjelaskan. Oke, terkait permasalahan dari Bapak yang bertanya tadi, saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu bahwa dari salah satu peserta di sini ada salah satu orang yang mungkin saya sudah kenal juga karena beberapa kali pertemuan dia selalu hadir, dan mungkin Bapak Amir ini. Jadi Bapak Amir ini mempunyai masalah yang sama dengan Bapak Afan ini. Terkait kekurangan alat penyulingan, ya Pak? Iya, Pak. Ya. Jadi saya pernah konsultasi dengan Bapak Amir ini bahwa untuk permasalahan itu Bapak harus konsultasi kepada pihak pemerintah dulu. Dalam hal ini pemerintah yang bisa dibilang BUMDes. Jadi BUMDes ini kan tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini permasalahan-permasalahan masyarakat, kekurangan-kekurangan masyarakat bisa ditanggulangi oleh BUMDes ini. Gimana Pak? Baik, terima kasih kepada Bapak Fasilitator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit solusi kepada Bapak Afan.
mengenai permasalahan Bapak, saya juga pernah mengalami hal ini pada awal membudidayakan tanaman nilam. Cara saya Pak untuk memecahkan masalah ini, saya kerjasama dengan pemerintah setempat, di mana dalam pemerintah setempat itu terdapat BUMDes. BUMDes bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dari BUMDes ini mungkin kita bisa alihkan pendanaannya untuk pendirian atau pembuatan penyulingan nilam di kampung Bapak. Ya, mungkin itu saya Pak. Baik, terima kasih sarannya. Begini, saya pernah berkomunikasi dengan BUMDes, namun dari BUMDesnya belum memberikan feedback yang jelas karena dana yang ada di BUMDes itu masih digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang ada di desa, seperti itu. Mungkin saya kembali kepada Bapak fasilitator. Jadi Bapak Afan ini sudah pernah konsultasi kepada pihak BUMDes. Iya, pernah. Terus setelah konsultasi itu bagaimana pernyataan sikap dari BUMDes? Ini mereka hanya menjanjikan bahwa nanti akan diadakan penyulingan tersebut, namun sampai sekarang belum ada kejelasannya. Seperti itu. Jadi permasalahan itu yang sampai sekarang juga belum terrealisasi ya? Iya, seperti itu. Untuk masalah yang Bapak Afan dapatkan sebentar akan kita pecahkan, tapi terlebih dahulu saya ingin melemparkan atau mungkin bertanya kepada peserta yang sudah hadir pada hari ini, mungkin bisa berbagi pengalaman. Dari ibu yang di belakang sana mungkin bisa memberikan solusi, saran atau pengalaman terkait permasalahan Bapak Afan ini. Karena dari tadi saya sudah melihat ibu ini sangat gelisah. Mungkin ada sesuatu yang ini disampaikan. Mungkin Bu bisa? Oh ya. Bisa. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari tadi yang saya lihat permasalahan yang dihadapi Bapak Afan, mungkin saya pernah mengalaminya dengan mengatasinya dengan cara mengajukan proposal ke pemerintahan pusat atau dinas pertanian langsung, yaitu proposal usulan permohonan bantuan alat penyulingan, dan pemerintah pusat memberikan respon yang baik. Alhamdulillah saat ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Jadi pengalaman ibu ini sudah pernah konsultasi kepada pihak pusat, yaitu dinas pertanian. Jadi sekarang ibu dari konsultasi itu sudah diberikan atau sudah ada bantuan? Alhamdulillah sudah. Oke. Bagaimana Bapak dari pernyataan ibu ini? Apakah ada mungkin masalah itu saya belum bisa untuk mengajukan karena saya merupakan orang yang tidak bisa IT seperti itu. Jadi saya belum bisa mengetik proposal tersebut. Oh baik, mungkin untuk hal itu dapat berkonsultasi dengan penyuluh setempat dengan meminta bantuan untuk membuatkan proposal tersebut. Terima kasih. Mungkin terkait untuk meminta bantuan kepada para penyuluh, mungkin saya masih sedikit malu karena saya jarang untuk bersosialisasi kepada mereka seperti itu. Oke, saya ambil alih saja ya, karena dari tadi saya lihat tidak ada penyelesaian masalah. Jadi untuk itu, karena permasalahan dari solusi yang diberikan tadi sudah bagus, tapi kembali lagi pada diri masing-masing. Dalam hal ini Pak Afan mungkin belum siap dalam hal itu. Jadi untuk solusinya itu nanti saya akan menemani Bapak untuk membuat proposal untuk mengajukannya sampai proposal itu bisa diterima dan ada bantuan dari pihak pemerintah. Setelah pertemuan sebentar nanti kita bicarakan secara lanjut. Nanti saya akan membantu Bapak untuk membuat proposal mengajukan untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk pertanyaan
Dan selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya Pak, saya. Oke, Bapak. Wah, dari sekian peserta yang saya lihat ini, Bapak kayak semangat sekali. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan, bisa diperkenalkan diri. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu saya. Saya atas nama Ardi. Saya adalah pendatang baru di desa ini. Yang ingin saya tanyakan ini karena saya sebelumnya bukan seorang petani nilam di kampung saya dulu. Saya itu adalah seorang petani tomat. Oke. Tapi sebenarnya saya dengar petani nilam itu bisa mengumpulkan hasil yang banyak begitu. Jadi saya tertarik untuk melakukan di sini. Karena kata para masyarakat yang lain di sini itu biasa dalam satu kali menjual itu mendapat jutaan begitu penghasilannya. Jadi yang saya ingin tanyakan di sini yaitu cara dalam bertani nilam itu bagaimana caranya agar kita dapat menghasilkan hasil yang maksimal saat pasca panennya itu. Oke, mungkin saya perjelas lagi dari pertanyaannya itu mungkin cara membudidayakan tanaman nilam. Iya. Oke. Pertanyaannya itu sangat bagus sekali ya untuk Bapak ini, apalagi Bapak ini baru pemula. Jadi saya berperan di sini bukan hanya memberikan solusi tapi memberikan waktu kepada para peserta untuk saling memberikan pengalaman gitu. Oke. Ada yang mau bantu jawab sebelum saya simpulkan gitu? Bapak ini Masuk. Oke. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada fasilitator yang kesekian kalinya mungkinnya. Saya akan sedikit memberikan pengalaman saya tentang cara bercocok tanam nilam kepada Bapak Ardi. Pertama, Bapak itu harus mengambil bibit. Bibit yang kita ambil itu sekitar 2 sampai 3 ruas. Dengan lebih penting Pak, kita harus sediakan dulu lahan. Karena biar ada bibit, kalau tidak ada lahan, ya tidak mungkin juga toh. Iya. Dan cara bercocok tanam itu Pak, kita bisa memanfaatkan limbah plastik seperti tempat gelas, monti dan sejenisnya sebagai penutup untuk tanaman nilam. Di mana jika musim hujan penutup itu tidak terlalu dirapatkan kita, karena akan mengakibatkan busuk batang atau hancur. Tapi kalau musim panas mungkin kita bisa rapat tutup di pinggir-pinggirnya supaya itu bisa mengeluarkan uap sehingga nilam itu bisa tumbuh dan kira-kira sekitar 14 hari penutup nilam itu bisa kita angkat. Dan mungkin saya Pak yang bisa saya berikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke fasilitator. Oke. Jawabannya sudah sangat bagus sekali, tapi untuk menambah wawasan kita semua di sini, saya ingin berbagi pengalaman terkait budidaya nilam. Jadi walaupun saya memang seorang fasilitator, tapi saya juga bercocok tanam nilam. Jadi saya tambahkan saja, kalau untuk berbicara kualitas, agar kualitas nilam itu bagus, kita harus menanam nilam itu di lahan yang terbuka, yang artinya tidak ada pepohonan yang menutupi area tersebut, karena itu berpengaruh pada kualitas nilam. Saya pernah menanam nilam di tempat yang lahan yang tertutup sama lahan yang terbuka. Nah, setelah saya amati, mulai dari daun itu sama terus batang itu berbeda dengan nilam yang
ditanam pada lahan terbuka itu. Jadi nilam yang tertutup itu dia itu nilamnya batangnya itu memanjang ke atas, terus daunnya itu melebar. Terus kayak untuk warna daun itu kayak kehijauan sekali. Nah, sedangkan untuk nilam yang ditanami pada lahan yang terbuka, itu nilamnya itu kayak memiliki banyak cabang, terus kayak mekar begini. Itu saya punya pengalaman juga. Jadi, terus untuk warna daun itu dia lebih kayak kekuning-kuningan begitu. Nah, setelah saya memproses, saya akan memanen, saya membedakan di situ. Pada saat penyulingan nilam yang di lahan yang tertutup, itu kualitas minyaknya itu sedikit sekali. Sedangkan yang di lahan terbuka itu kualitas minyaknya lebih banyak. Nah, terus saya tambahkan lagi mengenai pemupukan. Nah, untuk saran saya untuk pemupukan itu, yang pertama itu kita kasih pupuk organik terlebih dahulu. Jadi kita memberi, kebanyakan petani itu yang saya lihat itu memberikan pupuk pada saat pertama pengolahan atau pada saat penanaman. Itu pupuk kimia. Sebenarnya itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu pupuk organik terlebih dahulu. Nah, setelah itu pada saat nilam sudah beranjak beberapa bulan, bisa kita semprotkan atau kita pupuk tanahnya itu dengan pupuk, kalau tidak salah itu pupuk Posca atau NHK itu. Dan alhamdulillah pupuk yang saya gunakan itu bisa membuat penghasilan dari nilam itu alhamdulillah bagus. Itu pengalaman saya juga. Dan itu sekarang banyak di sekitar saya, di tempat tinggal saya itu banyak yang mengikuti cara saya. Itu mungkin itu pengalaman yang bisa saya berikan kepada peserta yang telah hadir di sini, terutama Bapak Ardi ini yang baru belajar atau menggeluti tanaman nilam. Gimana, Pak? Ya, terima kasih atas solusi atau cara yang telah dikasih tadi. Nanti saya akan praktekkan pas saya akan melakukan penanaman nilam di lahan saya nanti. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ardi. Ternyata Bu, dari pertemuan ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta-peserta di sini terkait penyulingan nilam, dari pengelolaannya. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Di sini tadi kita sudah membahas segala pengalaman, saran yang diberikan dan pertanyaan yang diajukan oleh Bapak dan Ibu. Pertanyaannya dan saran-saran yang diberikan sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu mungkin Bapak bisa memberikan motivasi kepada Bapak atau Ibu agar mereka lebih bersemangat atau bisa mengembangkan pertanian tanaman nilam ini. Oke, saya ambil alih. Untuk motivasinya itu lebih ke percaya diri. Kita harus percaya diri bahwa kita itu bisa. Jangan kita berpikir bahwa kita ini orang yang mungkin, kebanyakan petani kan tidak bersekolah. Karena kebanyakan petani itu tidak tidak percaya diri bahwa saya tidak orang berpendidikan, saya takut untuk melakukan hal-hal yang lebih maju ke depannya gitu. Nah, untuk saya itu kita harus lebih percaya diri, harus yakin, dan jangan malu untuk bertanya gitu. Nah, terus untuk dalam konteks pengelolaan, kita sebagai petani harus bersungguh-sungguh. Jangan kita dengar ini menanamnya ini, saya harus coba, siapa tahu saya mampu begitu.
sebenarnya itu kita tidak dianjurkan. Kita harus bersungguh-sungguh bahwa apa yang akan kita lakukan itu kita tidak sekedar coba-coba, sekedar ikut-ikutan, itu tidak boleh. Nah, dan untuk seperti yang permasalahan Bapak Afan tadi ini dan permasalahan yang lain itu nanti bisa kita konsultasi di luar dari pertemuan ini. Kita sama-sama membantu menyelesaikan masalah ini. Karena saya juga ini, walaupun saya sebagai fasilitator, tapi di luar dari ini saya juga sebagai petani. Saya pernah juga memiliki masalah. Nah, jadi peran saya di sini juga akan membantu memecahkan masalah. Kita sama-sama saling memberikan motivasi. Walaupun memang saya sebagai fasilitator, tapi kodratnya di sini kita semua sama. Walaupun memang saya fasilitator, tapi tidak menutup kemungkinan dari peserta-peserta di sini mempunyai pengalaman yang lebih dari saya. Gitu. Begitu sebaliknya. Jadi kita saling memberikan, saling sharing-sharing terkait permasalahan apapun, gitu. Mungkin itu saja, Bu. Baik, itulah tadi motivasi yang diberikan oleh Bapak Fasilitator. Motivasinya sangat-sangat membuat kita bersemangat kembali ya untuk meningkatkan tanaman nilam ini. Dengan adanya motivasi ini, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang dibahas pada hari ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.